Sampailah kita dalam bab Qala Allah Ta'ala atau paragraf beliau menukil ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Beliau menukil kalamnya Allah, firmannya Allah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hendaklah kalian, wal takun, hendaklah kalian, minkum, di antara kalian, ummah, seorang umat, yad'una ilal khairi, yang mengajak kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya, jadilah sekelompok golongan atau umat yang mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak yad'una ila, mengajak kepada kebaikan, selalu memerintahkan yang ma'ruf, perintahnya Allah. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah melarang yang ada kemungkarannya itu. Inilah tadi hakikatnya takwa itu. Yang namanya ketakwaan itu melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan larangannya Allah. Nah, Allah memerintahkan jadilah golongan umat yang seperti itu, yang selalu mengajak amar ma'ruf, yang selalu mencegah yang namanya kemungkaran. Kenapa? Lanjut kata Allah, wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang selalu mengajak kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang namanya kemungkaran, itulah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang yang nanti selamat nanti di akhirat. Wa qala Allah Ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Beliau mengutip lagi firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, ajak, ud'u, ajak, panggil, ila sabi rabbika, ke jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah di sini dengan strategi yang bagus, yang benar, yang ada aturan mainnya. Jadi bukan sekedar kalam yang manis saja, tapi kadang perlu juga kalam yang pedas, supaya menusuk ke dalam hati-hati orang yang lalai tadi. Kadang perlu dengan kalimat yang lembut, kadang diperlukan dengan kalimat yang sedikit menusuk. Itulah yang namanya hikmah. Bukan artinya hikmah ini lembut terus. Lembut nanti ada orang yang dilembutkan malah ngelunjak. Nah, kalau seandainya ada orang yang karakternya tipenya seperti itu, cari metode yang lain. Caranya dengan tusukan-tusukan sedikit. Nusuk ke hati. Biar dia sadar. Nah, inilah yang namanya hikmah, bijaksana. Ya. Wal mau'izatil hasanah. Nasihat-nasihat yang baik, ajakan yang baik. Seperti itu Allah memerintahkan. Wa qala ta'ala wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinannahu lin-nasi wa la taktumunahu. Allah mengingatkan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian kepada ahli kitab, umat-umat yang terdahulu, kaum-kaum yang terdahulu, ketika mereka bisa membaca Alkitab, mempunyai ilmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, latubayyinannahu lin-nas. Kalau tidak kalian sebarkan, pilih mana kalian sebarkan. Yang mana kalian sebarkan tadi kepada orang-orang, kalian akan mendapatkan apa yang aku janjikan, pahala yang aku berikan, wala taktumunahu, dan jangan kalian sembunyikan. Dan disampaikan. Makanya disebutkan qulil haq walau kana murra, sampaikan walaupun pahit, walaupun tidak enak. Untuk kita sendiri nanti tidak enak, katakan, jangan disembunyikan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali di dalam ayat itu mengutuk orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang ahli kitab, yashtaruna bi ayatillahi
thamanan qalila. Menjual ayat dengan harga yang murah. Walaupun dikatakan murah itu dapat 1 M, dapat 1 T, itu murah. Kenapa? Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Kalau seandainya diukur, dinilai, ditimbang dunia itu dengan sehelai sayap nyamuk, maka senilai dengan sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan 1 teguk air pun bagi orang kafir. Artinya tidak ada nilainya. Maka jangan sampai, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan kepada ahli kitab, orang-orang terdahulu, orang Yahudi, orang Nasrani, hei, jangan kau sembunyikan ayat-ayatnya Allah. Katakan yang hak, yang batil, yang batil. Wa qala ta'ala al-nabihi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya, qul hadhihi sabili, katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, ad'u ila Allah. Jalanku itu apa? Ad'u ila Allah, mengajak kepada Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Itulah jalannya Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyuballigha asy-syahidu minkumul ghaiba, kata Rasulullah, hei, yang hadir hendaklah menyampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi ketika dapat ilmu, disampaikan ilmu tadi, jangan disembunyikan. Disebarkan ilmu tersebut. Farubba hamilin faqha ila man huwa afqahu minhu. Kadang yang membawa tadi, punya ilmu. Rupanya ketika disampaikan, rupanya yang mentransfer ilmu tadi lebih pintar. Makanya tidak jarang kadang seorang murid itu lebih pintar dari gurunya. Itu tidak aneh itu. Ya, antum tahu semua Imam Syafi'i, antum mengikutin fikihnya mazhab Syafi'i. Ya, Syafi'i itu lebih alim daripada gurunya Imam Malik. Nah, itu. Jadi kadang yang mendengar itu kadang lebih banyak yang dia dapati, maklumat yang dia dapati daripada orang yang pegang. Makanya pentingnya itu disampaikan. Ilmu itu disebarkan. Ilmu itu dilanjutkan estafetnya. Wa rubba hamil faqaha laysa bifaqihin. Kadang yang nyampe tidak paham. Kadang yang nyampe itu tidak paham, cuman dia seperti beo saja. Apa yang dihafal disampaikanlah kepada orang, rupanya orang itu faham. Makanya hendaknya dapat ilmu, jadi jangan disembunyikan. Wa qala alaihi salatu wassalam, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kepada huda, hidayah, petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu. Ngajak kepada kebaikan, ngajak kepada petunjuknya Allah, ngajak kepada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengajak tadi mendapatkan pahala seperti yang akan ia dapatkan bila mana orang yang mengikuti ajakan dia tersebut. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang ngikutin tadi. Orang yang mengikuti tadi ngamalkan apa yang ia sampaikan, tidak mengurangi, sama nilainya. Orang yang ngikutin tadi diamalkan ilmunya tadi dapat 10, orang yang menyampaikan tadi dapat juga nilainya 10, tidak berkurang sedikit pun. Wa man da'a, sebaliknya, ila dhalalatin, barang siapa yang ngajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Sebaliknya begitu juga. Kalau ngajarin tidak bagus, ngajarin yang maksiat, ngajarin apa saja yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu, rupanya dia ngasih contoh yang tidak bagus, itu diikutin sama orang-orang di sekitarnya, anaknya, tetangganya, pokoknya orang di sekitarnya, temannya, siapa saja, muridnya, diikutin ini, dicontoh ini kelakuan yang tidak baik ini, maka dia akan mendapatkan dosa walaupun dia lagi sholat, walaupun dia sedang ibadah. Dia dapat transferan
yang namanya dosa. Kenapa? Karena pada saat itu juga, pada saat dia sholat misalnya, pada saat dia ngaji, rupanya orang yang dulu pernah diajarkan yang tidak baik tadi, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang mencontohkan, sedang melakukan apa yang pernah dia ajarkan. Kadang kita sudah banyak amalnya, rupanya habis semua begitu saja, tidak ada nilainya. Maka jadilah orang yang cerdas. Man dalla, wa qala alaihi salatu wassalam, man dalla ala khairin kana lahu minal ajri mithlu fa'ilihi. Sama seperti hadis sebelumnya, barang siapa yang menuntun, menunjukkan yang namanya kebaikan, maka dia akan mendapatkan sama seperti orang yang telah mengerjakan tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam. Ini sering hadis ini, sering sekali hadis ini. In qata'a amaluhu illa min thalath. Jika seorang anak Adam sudah mati, maka terputuslah amalnya. Nah ini artinya apa? Ini sering kita jelaskan ini. Bahwasanya orang yang sudah mati tadi tidak bisa lagi beribadah, tidak mungkin lagi dia beribadah. Tapi apakah dia bisa dapat pahala? Bisa sekali. Bisa sekali. Walaupun dia sudah mati, dia bisa dapat pahala. Contohnya yang seperti ini. Illa min thalathin. Kecuali 3 ini. Ketika 3 ini dilaksanakan, walaupun orang tadi sudah mati, sudah masuk yang di liang lahat, dia akan dicatat mendapatkan atau sedang beribadah. Shadaqatun jariyatun. Kalau seandainya dia semasa di dunianya rajin bersedekah, sedekahnya itu sedekah yang mengalir. Dia bangun masjid, dia bangun madrasah, dia bangun pesantren, dia bangun apalagi majelis, apa saja. Dia memberikan Al-Quran, yang mana Al-Quran tadi dibaca, dia memberikan ilmu agama, ilmu yang bermanfaat, ilmu tadi dibaca, apa saja. Hal-hal yang mengalir dia sedekahkan tadi, maka walaupun dia sudah masuk ke liang lahat, dia akan dicatat lagi sedang bersedekah, sedang beribadah artinya. Au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Dia sebagai guru, sebagai orang tua yang baik, sebagai teman yang baik. Jadi di sini ilmun yuntafa'u bihi bukan hanya untuk seorang guru saja, bukan hanya untuk orang alim saja, bahkan untuk sebagai sahabat, kawan. Kalau seandainya dia ngajarkan, nuntun kawannya supaya baik, sehingga kawannya tadi dapat pencerahan, dapat ajaran, dapat ilmu dari kawannya, maka dia termasuklah golongan au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Makanya jadi teman, jadilah teman yang baik, jadilah teman yang ngajak ke surga, jadi teman yang menjauhkan dari neraka. Jangan sebaliknya, menjauhkan ke neraka, menjauhkan ke surga tapi mendekatkan ke neraka. Jangan jadi teman seperti itu. Jadilah teman yang punya rasa cinta yang sebetul-betulnya. Cinta sebetulnya itu apa? Mengajak kawannya tadi untuk dapat juga ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awaladun salihun, atau dia punya anak yang saleh, baik laki-laki atau perempuan, punya anak saleh, yad'u lahu, yang selalu mendoakannya. Nah, ini jadi orang tua. Untuk pada orang tua, jangan sampai punya asetnya tadi malah bodong, asetnya tadi malah nanti bakal ditangkap. Enak kalau ditangkap polisi, masih mending ditangkap polisi. Tapi kalau seandainya ditangkap malaikat, naudzubillah, malaikat azab, naudzubillah min dzalik. Gara-gara apa? Gara-gara tidak bisa didik anak dengan benar. Anaknya dicekokin HP terus, sampai lupa sholat, sampai lupa belajar, macam-macam. Naudzubillah min dzalik. Rupanya ini anak tumbuh besar, tidak ngerti dia yang namanya baca Al-Fatihah, tidak ngerti dia yang namanya sholat, sudah balik belum sholat. Naudzubillah min dzalik. Nah ini bakal mengancam si orang tua tadi, bahwa saya ketika di akhirat si anak nanti minta teman, minta mencari pembenaran. Ya Allah, aku selama di dunia tidak pernah diajarkan sama orang tuaku.
sholat dibiarin, yang penting ngerjain PR. Pokoknya kamu ngerjain PR sudah, mau sholat, mau tak sholat, terserah kamu. Lantak. Nah ini bahaya orang tua yang seperti ini. Sibuk urusan sekolah, tapi anaknya tidur kesiangan, tidak dibangunin. Alhamdulillah min dzalik. Maka hendaklah pergunakan aset yang kita punya itu sampai ke akhirat itu dengan benar-benar. Jangan sampai di akhirat ditangkap. Semending tangkap KPK tadi. Tangkap sama malaikat adab, naudzubillah min yang nyambut malaikat zabaniyah. Oh sudah. Kalau yang nyambut malaikat zabaniyah, udah ini malaikat adab sudah. Dipentunglah kepalanya, dicambuklah, naudzubillah, ditarik lagi, kembali lagi, disiksa lagi, naudzubillah, tidak selesai. Itu masih di alam kubur. Sanad'u zabaniyah itu di alam kubur. Belum lagi nanti kalau seandainya sudah dalam persidangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadilah jadi betul-betul kata Al-Habib Allah Haddad mengutip firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengutip sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah orang yang menuntun kepada kebaikan. Sebelum menuntun kepada kebaikan, jadilah orang yang baik dulu. Nah, makanya jadi orang baik dulu. Jadi orang baik itu tidak perlu banyak ribet-ribet, repot-repot. Jadi orang baik itu lurus saja. Jadi orang baik itu apa? Perintahnya Allah laksanakan, larangannya Allah ditinggalkan. Nah itu jadi orang baik. Setelah itu baru wa amilus shalihat wa tawasaw, ngajak kebaikan. Ngajar, ditegur kalau ada yang salah. Nah itu. Mudah-mudahan dari kita Risalatul Muawanah tadi sangat-sangat bermanfaat bagi kita yang hadir atau yang mendengarkan. Coba Ari baca.